Shalom, Ibu Bapak. Kita bertemu lagi dalam Pualam Kasih Bapa. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu tema yang mungkin sudah sangat familiar dengan kita. Tuhan adalah gembalaku. Satu ayat yang singkat dari Mazmur 23 ayat 1. Tapi marilah kita merenungkan apa artinya Tuhan adalah gembalaku. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, Tuhan. T-U-H-A-N huruf besar. Itu berarti adalah nama Tuhan. Nama yang diberikan Tuhan kepada Musa ketika Musa bertanya kepada Tuhan, "Siapakah namamu? Kalau aku nanti pergi kepada saudara-saudaraku di Mesir, apa yang harus aku katakan? Siapakah namamu?" Maka di dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan," T-U-H-A-N, huruf besar semua, "Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan itulah nama dari Allah kita. Dalam bahasa Inggrisnya, I am. Saya guru bahasa Inggris. I am, ada subjek, ada verb. Itu sudah cukup menjadi sebuah kalimat. Itu berarti Tuhan itu lengkap, komplit. Tuhan itu kekal, tidak bergantung kepada yang lain. Itulah nama Tuhan. T-U-H-A-N, huruf besar semua. Dan ketika Yesus ada di muka bumi ini, Yesus mengatakan, "Sebelum Abraham ada, aku ada." Dalam bahasa Inggrisnya, "Before Abraham was, I am." Sebagai seorang guru bahasa Inggris, saya mengerti itu secara grammar salah. Before Abraham was, I had been, seharusnya sebelum past tense adalah past perfect. Tapi Tuhan Yesus mengatakan before Abraham was, I am. Menunjukkan bahwa Dia kekal. I am, huruf besar. Dia selalu ada dan Dia selalu lengkap, komplit, tidak bergantung kepada yang lain. Dan Yesus mengatakan 7 kalimat ketika Dia hidup di muka bumi ini, dicatat oleh Yohanes. I am the bread of life. Akulah roti hidup. I am the light of the world. Akulah terang dunia. I am the gate. Akulah pintu. I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik. I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir, I am the true vine. Akulah pokok anggur yang benar. 7 kali Tuhan Yesus mengatakan I am. Bahkan di dalam Wahyu 22, Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat lagi di bagian akhir sekali dari Alkitab kita. I am. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itu menunjukkan satu hal yang luar biasa, yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Tidak ada sebelum Dia dan tidak ada setelah Dia. Jadi Tuhan. Yang kedua adalah gembalaku. Kita pecah menjadi 2. Gembala. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini,
Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini satu hal yang unik, satu hal yang luar biasa. Biasanya domba-domba memberikan dagingnya untuk gembala, bulunya untuk dicukur, dipotong untuk menjadi bahan pakaian. Tapi di sini justru gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi kita. Luar biasa. Gembala itu memperhatikan kita demikian rupa. Gembala itu mengasihi kita demikian rupa. Dan gembala itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Satu hal yang tidak lumrah, tetapi itu yang betul-betul terjadi. Gembala itu mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Satu hal yang luar biasa, bukan? Tapi mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala, satu hal. Dan di lain hal, kalau kita bisa mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, ini ada sesuatu yang beda. Tuhan adalah gembalaku. Berarti itu menjadi satu hubungan pribadi. Karena Tuhan adalah pribadi. Dan kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, kembali di Yohanes pasal 10 ini, ayat 14 dan 15, kalau kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itu berarti mengenal. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal siapa Riksher. Tuhan mengenal apa yang dia pikirkan. Tuhan tahu rencana Tuhan bagi Riksher. Tuhan tahu rencananya bagi ibu bapak saudara sekalian. Karena ada hubungan pribadi. Hubungan pribadi. Dan domba-dombaku mengenal dia. Kita mengenal Tuhan. Kita mengenal siapa dia. Kita mengenal bukan cuma namanya, tetapi juga pribadinya, keinginannya, kerinduannya, dan apa yang tidak disukainya. Jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini satu poin yang sangat penting. Tuhan adalah gembalaku. Dia yang kekal itu, yang tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada siapapun, adalah gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, dan dia mengenal kita, mengenal segala sesuatu, mengenal kesulitan kita, mengenal ketakutan kita, mengenal kerinduan kita, mengenal segala sesuatu. Nah, kalau Tuhan adalah gembalaku, berarti ada hubungan pribadi. Mari saudara-saudara sekalian, kita sediakan waktu untuk mendengarkan suaranya. Setiap hari, sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa kepadanya. Tuhan berbicara kepada orang yang bersedia mendengarkan, dan Tuhan mendengarkan orang yang bersedia untuk berbicara kepadanya. Mari, saudara-saudara sekalian, kita jadikan kebiasaan ini. Saya punya moto, no Bible, no breakfast. Kalau tidak makan pagi, kalau tidak baca Alkitab, maka saya tidak makan pagi. Jadi pertama-tama sebelum jasmani saya diisi, saya mengisi rohani saya. Saya ingin, rindu, meminta Tuhan berbicara dan menguatkan saya. Di saat-saat yang sulit, saya butuh sekali perkataan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan janji-janjinya untuk kita pegang. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari kita sediakan waktu untuk mendengarkan suara gembala itu.
Gembala itu ingin berbicara, ingin menyatakan kerinduannya, rencananya, kasihnya, dan segala sesuatu untuk kita semuanya. Mari kita sediakan waktu dan naikkan doa. Naikkan doa, sampaikan kepada Tuhan setiap hal yang kita rindukan, rencana kita. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita inginkan, Tuhan bersedia mendengarnya. Tuhan adalah gembalaku. Dalam pertemuan yang berikut, saya akan lanjutkan. Jika Tuhan berkenan, teruskan dari Mazmur 23 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.